tangan yang pernah menggenggam tanganmu. Luka yang paling menusuk tidak berasal dari musuh, tetapi dari mereka yang pernah kamu panggil keluarga. Dan itulah yang terjadi padamu. Mereka yang seharusnya melindungi justru merencanakan kejatuhanmu. Mereka yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pengkhianat paling licik dalam kisah hidupmu. Kebohongan ini bukan lahir dari kejauhan, bukan pula dari bayang-bayang orang asing, tapi dari ruang tamu tempat kamu pernah tertawa bersama. Dari dapur tempat kamu pernah menyeduh teh hangat untuk mereka. Dari pelukan hangat yang ternyata menyembunyikan niat dingin. Bayangkan, orang-orang yang dulu duduk bersamamu saat perayaan hari besar, yang tertawa saat kamu menangis kecil, yang memelukmu saat dunia terasa berat. Mereka pula yang kini menyusun skenario kematianmu. Bukan karena mereka tak tahu siapa kamu, tapi justru karena mereka tahu persis siapa kamu dan apa yang kamu miliki. Inilah pengkhianatan yang tak sekadar menyakiti. Ini adalah pengkhianatan yang meruntuhkan keyakinan, mengguncang kepercayaan, dan hampir saja menghapus harapan. Karena ketika pengkhianat datang dari luar, kamu bisa menutup pintu. Tapi ketika ia datang dari dalam, dari wajah yang kamu kenal, dari suara yang kamu cintai, apa yang bisa kamu lakukan? Namun justru di sanalah letak kebangkitanmu. Pengkhianatan ini bukan akhir. Ia adalah pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran bahwa kamu tidak bisa bergantung pada ikatan darah jika mereka tidak membawa jiwa yang tulus. Bahwa tidak semua yang menyebutmu keluarga benar-benar menyayangimu. Bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kedekatan fisik, tetapi tentang niat yang jujur. Mereka merencanakan kejatuhanmu, lengkap dengan peran masing-masing. Ada si perencana yang mungkin merasa paling cerdas, menyusun alur dan strategi. Ada si pelaksana yang tahu itu salah, tapi tetap menjalankannya demi keuntungan. Ada pula si pembisu yang tahu kebenaran namun memilih diam. Dan yang paling menyedihkan, mungkin ada pula yang tidak sadar bahwa mereka ikut serta dalam kebohongan besar ini. Mereka hanya menuruti arahan tanpa tahu bahwa mereka sedang menjadi pion dalam permainan yang menjijikan. Namun satu hal yang mereka semua lupakan, semesta tidak pernah berpihak pada kebohongan yang disusun oleh orang serakah. Kebenaran, cepat atau lambat, akan selalu menemukan jalannya keluar dari kegelapan. Dan kamu, meski sempat tertikam oleh pengkhianatan itu, tidak hancur. Kamu hanya terdiam sejenak. Kamu hanya tertunduk, bukan menyerah, melainkan mengumpulkan kekuatan. Karena kamu tahu, kamu tidak hanya sedang bertahan, kamu sedang bangkit. Pengkhianatan ini telah membuka matamu. Kamu tidak lagi naif. Kamu tidak lagi membiarkan kasih sayang membutakanmu dari niat jahat. Tapi kamu juga tidak membiarkan luka ini menjadikanmu pahit. Kamu memilih menjadi kuat, bukan dingin. Kamu memilih menjadi sadar, bukan dendam. Dan itu adalah pilihan yang hanya bisa diambil oleh jiwa-jiwa besar. Mereka mencoba menghapusmu dari dunia melalui kertas. Tapi mereka lupa bahwa esensimu tidak bisa ditulis ulang oleh pena siapapun. Jiwa tidak bisa dibunuh dengan dokumen. Takdir tidak bisa dihapus dengan rencana. Dan cahaya yang kamu bawa akan terus bersinar, bahkan ketika mereka semua telah kehabisan cara untuk memadamkannya. Ingatlah ini, kamu bukan hanya sedang bangkit dari pengkhianatan, kamu sedang menuju transformasi. Dan kelak, luka yang mereka tinggalkan akan menjadi bukti paling kuat bahwa kamu pernah jatuh, namun tak pernah tinggal di bawah. Bagian 5. Kebangkitan yang tidak bisa ditolak. Di saat mereka mengira segalanya telah selesai, bahwa mereka berhasil menghapusmu dari lembaran dunia, bahwa tidak ada lagi jejakmu yang bisa ditemukan, justru disitulah babak baru kehidupanmu dimulai. Sebab kamu tidak bangkit karena mereka mengizinkanmu. Kamu bangkit karena semesta telah menetapkan waktunya. Karena kebenaran tidak bisa dikubur,
meski ditimbun dengan 1000 kebohongan. Kebangkitanmu bukan sekadar tentang muncul kembali, bukan sekadar tentang membuktikan bahwa kamu masih hidup. Kebangkitanmu adalah deklarasi semesta bahwa cahaya sejati tidak pernah padam, bahwa jiwa yang terpilih tidak bisa dipalsukan kematiannya, dan bahwa kamu yang mereka coba hancurkan secara simbolis, kini berdiri lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka ingin kamu menghilang, tapi justru karena rencana mereka terlalu rumit, terlalu ambisius, terlalu licik, mereka meninggalkan celah yang kini menjadi jalan masuk bagi kebenaran untuk bersinar terang. Semua yang mereka susun secara sembunyi, kini menjadi panggung bagi pemulihanmu. Semua yang mereka rampas, kini satu persatu kembali ke tangan yang seharusnya, tanganmu. Dan harta yang kembali itu bukan hanya angka dalam rekening, bukan hanya lembaran sertifikat, tapi juga nilai spiritual yang jauh lebih besar, keadilan. Kamu bukan hanya mendapatkan kembali asetmu, tetapi juga kekuatanmu. Kamu bukan hanya dipulihkan secara hukum, tetapi juga secara batin. Karena dalam setiap luka yang mereka goreskan, semesta menanamkan benih kesadaran baru. Kesadaran bahwa kamu lebih dari yang kamu kira, bahwa kamu telah melewati ujian luar biasa dan tetap bertahan. Dan itu bukan tanda kelemahan, itu adalah bukti bahwa kamu tidak bisa dihancurkan. Lihatlah dirimu sekarang, bukan sebagai korban, tapi sebagai bukti hidup bahwa kebangkitan itu nyata. Bahwa meskipun mereka mencoba menuliskan akhir cerita untukmu, semesta justru memberi kamu pena untuk melanjutkan bab selanjutnya. Bab yang tidak ditulis dengan kebohongan, melainkan dengan keberanian. Bab yang tidak dipenuhi dengan manipulasi, melainkan dengan kemenangan yang lahir dari kesabaran dan kebenaran. Setiap langkahmu kini adalah saksi bahwa kamu telah melewati jurang terdalam dan naik kembali ke permukaan dengan membawa cahaya. Setiap napasmu adalah bukti bahwa kamu tak bisa dihapus hanya dengan selembar surat kematian palsu. Dan setiap keputusanmu ke depan akan menjadi bagian dari kebangkitan ini. Kebangkitan yang tidak bisa ditolak, tidak bisa disangkal, dan tidak bisa dipadamkan.